Dan kalau soal lapas overcrowded itu sebelum saya jadi wakil menteri pada periode dulu, kemudian jadi wakil menteri saat ini, sampai kemudian beberapa waktu ke depan ini, memang kita tahu persis 52% penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika. Dan yang cukup menyedihkan itu 80% pengguna. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pengguna itu BB-nya atau BB, barang bukti, itu di bawah 1 gram. Tetapi karena undang-undang, ya mereka kan harus mendekam di dalam penjara minimal 4 tahun kan. Padahal barang bukti mereka itu di bawah 1 gram. Kalau kita mau lihat coverage itu berkisar antara 0,4 sampai 0,5 gram. Tapi karena undang-undang narkotika itu kan dia pakai indeterminate sentence. Jadi ada ancaman minimum, ada ancaman maksimum. Ini yang akan kita perbaharui dalam RUU narkotika. Jadi kalau terkait Bali 9, kemudian Mary Jane, lalu kemudian terpidana narkotika yang dari Prancis itu, saya kira ini nanti porsinya dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, yang ini dikoordinir langsung oleh Prof. Yusir sebagai Menteri Koordinator. Tetapi bagaimana RUU ini ke depan untuk mengurangi overcapacity, untuk mengurangi crowdednya lapas, ini ada kewenangan dari Kementerian Hukum sebagai kementerian yang memang setiap undang-undang itu pasti akan melewati Kementerian Hukum. Ini menjadi tugas kita bersama. Jadi di dalam yang pertama saya ingin mengatakan, dalam RUU narkotika dan psikotropika yang baru itu, undang-undang psikotropika itu dimasukkan ke dalam undang-undang narkotika. Jadi memang kalau kita bicara sejarah terbentuknya undang-undang psikotropika, undang-undang psikotropika kan undang-undang nomor 5 tahun 1997. Sementara undang-undang narkotika waktu itu dirubah dengan undang-undang nomor 22 tahun 1997, kemudian perubahan lagi undang-undang nomor 35 tahun 2009. Yang akan dirubah ini adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009. Kalau saudara-saudara perhatikan, psikotropika berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 itu dia terdiri dari 4 golongan. Di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 itu golongan 1 dan golongan 2 psikotropika ditarik masuk ke dalam golongan narkotika. Praktis undang-undang psikotropika itu hanya tinggal pada golongan 3 dan golongan 4 yang itu sering digunakan untuk kepentingan kesehatan. Oleh karena itu, supaya dia efektif dan efisien sebagai satu kesatuan, undang-undang psikotropika itu ditarik masuk ke dalam undang-undang narkotika. Dan memang kita melakukan studi banding di berbagai negara. Biasanya undang-undang narkotika dan psikotropika itu menjadi satu, termasuk dalamnya adalah zat adiktif. Makanya dulu istilahnya adalah NAPSA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ini dijadikan satu. Jadi buku 1 itu tentang narkotika, buku 2 itu adalah tentang psikotropika. Apa yang baru di dalam RUU ini menjawab pertanyaan masyarakat, menjawab pertanyaan publik, dan teristimewa adalah menjawab pertanyaan rekan-rekan media. Jadi kita balik. Kalau dalam undang-undang narkotika yang lama, undang-undang nomor 35 tahun 2009, itu kan penegakan hukum. Baru kemudian nanti apakah dia direhabilitasi atau tidak menunggu proses lebih lanjut. Sekarang ini dibalik. Yang lebih dulu itu adalah rehabilitasinya dulu. Baru kemudian TAT, tim asesmen terpadu, ini dia yang akan memberikan penilaian apakah ini akan diproses secara hukum atau tindakan rehabilitasi. Tindakan itu apakah rawat inap atau rawat jalan, ini semua berada pada TAT. Tetapi nanti yang menjadi focal point diharapkan itu adalah Badan Narkotika Nasional. Karena kita tidak bisa menafikan keberadaan BNN itu. Narkotika ini dikatakan sebagai extraordinary crime. Dia memenuhi 7 kriteria. Salah satu kriterianya diperlukan lembaga khusus untuk menangani. Lembaga khusus yang menangani itu diberi kewenangan yang luas dengan hukum acara tertentu. Ini pun dia inline, saudara-saudara, dengan KUHP kita. Jadi KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 itu jangan sampai salah paham. Sanksi di dalam KUHP itu tidak mesti pidana.
sanksi di dalam KUHP itu ada dua, pidana dan tindakan. Di dalam RUU narkotika ini terhadap pengguna itu tidak dikenakan pidana melainkan tindakan, tetapi ada syarat-syarat berdasarkan RUU yang sedang digodok oleh pemerintah dan DPR. Jadi di sini peran TAT menjadi penting untuk menjustifikasi apakah ini diproses hukum ataukah tidak. Kalau ini rehabilitasi, apakah dia perlu rawat inap ataukah tidak, ataukah dia cukup rawat jalan. Tetapi ini membutuhkan kolaborasi dari semua dalam pengertian. Mengapa BNN harus diperkuat? Karena BNN ini punya jaringan sampai ke provinsi yang namanya BNP, Badan Narkotika Provinsi. Dan kalau pengguna semua itu direhabilitasi, Lido tempat rehabilitasi tidak akan mungkin cukup. Oleh karena itu harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tempat-tempat yang terkecil termasuk puskesmas, untuk kita memikirkan rehabilitasi dengan rawat jalan. Oleh karena itu kita akan, karena interdisipliner, artinya ini adalah kerjasama dan suatu kolaborasi yang sinergi, ya kita tentunya dengan Kementerian Kesehatan, dengan dengan BNN, dan juga dengan Kementerian Hukum. Jadi ada new hope terkait RUU narkotika ini dengan persoalan gramasi. Nanti kita akan melihat bahwa memang ya kalau dalam studi kejahatan itu kan yang namanya pengguna narkotika adalah criminal without the victim, kejahatan tanpa korban atau victimless. Jadi memang inline dengan apa yang ada dalam KUHP, bagaimana mengurangi overcrowding di dalam pemasyarakatan. Ini kita akan merancang undang-undang narkotika yang kita tentunya merujuk kepada berbagai konvensi internasional terkait drugs, dan di situ pun sudah ada resolusi PBB yang terakhir tahun 2024, itu dia memperhatikan aspek kesehatan. Jadi dia lebih pada bagaimana mengobati orang yang kecanduan narkotika itu daripada menghukum atau memenjarakan. Karena ada studi yang dilakukan oleh teman-teman ICGR itu sangat menarik, dan kita lalu kemudian terperanjat ketika mendengar hasil studi itu, bahwa banyak sekali justru ketika mereka dipidana itu tidak lebih baik. Berarti kan pidana ini bukan jalan yang baik untuk memberikan deterrent effect bagi para pengguna narkotika.